Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan pula selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya safwatallah. Saudara penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di channel ini melanjutkan diskusi dan dialog kami dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA dengan tema sentral yaitu bertanya kepada Allah. Pak Prof, memang ada yang bertanya kepada saya. Oh iya. Kenapa judul ini yang diangkat dalam tulisan ini? Sepertinya Pak Prof katanya sudah berputus asa. Bagaimana jawabannya Pak Prof? Ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pernyataan dari almarhum Profesor Safi'i Ma'arif. Ya. Saya lupa pernyataan itu dikeluarkan beliau ketika masih jadi menjabat ketua PP Muhammadiyah atau sudah. Ya. Kata beliau begini, seandainya putus asa itu boleh, maka saya sudah putus asa menengok negeri. Iya. Saya putus asa. Ada apa? Iya. Tentu ada sesuatu dalam pikiran beliau, barangnya ada, kenyataan ada, Ya. tapi tidak tahu apa penyebab masalahnya. Kok seperti ini jadinya kita ini. Maka itu juga lah yang melatar belakangi saya menulis dengan judul bertanya kepada Allah. Ya. Dalam buku itu banyak saya tulis, tidak berarti berputus asa, tapi justru membangkitkan supaya jangan berputus asa. Tahun 1993, saya pertama kali ke luar negeri. Yang dekat-dekat saja di Singapura. Waktu itu saya naik kereta bawah tanah, MRT. Ketika tiba di satu perhentian, kereta berganti. Saya bingung, mau naik apa, kereta apa. Saya waktu itu dari pusat perkotaan Singapura itu, terus saya mau ke daerah namanya Victoria Street. Saya bertanya ke seseorang laki-laki, saya harus naik kereta mana dan platform berapa. Pertanyaan saya nggak jawabnya, tapi dia malah bertanya. Pertanyaannya, "Ayu Filipino?" Waktu itu tahun 93 itu saya bangga betul sebagai orang Indonesia. Apalagi saya belum pernah ke luar negeri. Dan negara Indonesia disebut-sebut sebagai calon macan Asia. Dengan perasaan bangganya saya menjawab, "No, Indonesia." Ketika saya mengucapkan Indonesia, dia sinis, kayak mencibir gitu. Saya merasa tersinggung. Dia tidak menghina saya, tapi ketika saya menyebut Indonesia, saya tersinggung. Saya tanyakan, "What happened?" Apa jawabnya? Mula ketika sebut Indonesia dia sinis. Lalu setelah saya tanyakan kenapa, mukanya begini. Saya bilang, "What happened itu?" Dia bilangnya, "Corruption." Kaget saya. Pertanyaan saya tadi nggak jawab. Dia jalan aja. Saya sinis. Saya tersinggung betul. Kalau diri saya dihina,
saya masih bisa bermuhasabah. Iya, iya. Tapi ketika negeri kita dihina, orang itu tersinggung luar biasa. Iya, iya. Itu pertama. Sekitar tahun 99, Iya. saya ke Kelantan. Iya. Kelantan itu saya dibawa oleh mahasiswa ke kantor PAS, Partai Iya, iya. Islam Malaysia itu. Oleh ada seorang tokoh masyarakat kayaknya. Iya. Saya kenalkan, Cik, daripada Indonesia. Iya. Indonesia ke Malaysia kan bilang begitu. Iya, iya. Wajahnya berubah sinis. Iya, iya. Apa dia bilang? Oh, Indon katanya. Indon lagi. Saya tahu kalimat Indon itu menyebutkan, menandakan atau apa namanya, konotasinya merendahkan. Iya, iya. Itu sebutan untuk pekerja kasar yang ada di Malaysia. Iya. Saya kan masih muda betul. Saya sudah kali terhina nih. Iya, iya. Dia pakai jenggot, saya pegang jenggotnya. Iya. Saya bilang saya bukan Indon, saya profesor. Iya. Marah saya bilang. Tapi ingat saya ini orang. Iya. Jadi pas sesuatu cepat pegang. Iya. Cik, ini profesor saya. Lalu minta maaf. Iya, iya. Kalau dia minta maaf berarti dia menghina Iya. saya waktu itu. Oke, orang Indo. Dia pikir saya kok rendah-rendah betul orang menganggap. Iya, iya. Menghinakan. Tahun 2001 saya ada di tepi pantai Laut Tengah di Alexandria, Mesir. Itu ada sebuah benteng Yunani kuno. Iya. Dan turis banyak di situ. Iya. Salah seorang turis itu dari Brazil. Dia nanyakan saya dari mana. Iya, iya. Saya jawab dari Indonesia. Dia tanya, what is Indonesia? Tidak tahu dia Indonesia di mana. Ini security-nya pakai tongkat sepanjang ini. Iya. Dia berjalan begini. Dia picing matanya jalan begini. Iya. Waktu itu presiden kita Gus Dur. Iya. Oh, I know. Orang yang ada di situ ketawa. Iya. Kita singgung lagi. Waktu saya mau pulang di bandara di Kairo itu, pulang ke Indonesia, entah kenapa wajah saya waktu itu saya nggak tahu saya kayak apa. Datang lagi orang. Ayo Filipino, dia bilang. Datang lagi. Dia bilang. Saya jawab. Waktu itu saya senyum-senyum. Iya. Saya mau jawab lagi itu. Iya, iya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita kok ini orang? Iya, iya. Padahal kita merasa bangga. Iya. Saya nggak menemukan jawabannya dari pikiran saya sendiri. Makanya terpancinglah saya. Itu salah satu. Itu ada 3 kasus. Kasus. Ada lagi banyak kasus yang mengajak saya. Pertanyaannya, jawabannya tidak tahu saya apa sebabnya. Akhirnya saya kembalikanlah kepada Al-Quran. Iya, iya. Nah, Al-Quran itu kan firman Allah. Iya. Jadi judul ini tidak menandakan si penulis buku itu saya sendiri sedang berputus asa, tapi mencari jawaban kenapa orang memandang kita seperti itu. Iya. Yang kedua, masalahnya nampak, tapi penyebabnya apa yang sebenarnya? Oh, ternyata masalah yang tadi hina itu, ingatlah saya dalam Al-Quran apa yang mengatakan bahwa kamu akan dihinakan, apa tuh ayatnya? Iya. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Iya. Itu kan ujungnya itu. Iya, iya. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Bukan. Ya, ya. Bukan itu. Bukan. Jadi duribat alaikumuz dzillatu wal maskanatu aina ma kuntum illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Iya. Nah, ayat Al-Quran itu kan firman Allah. Iya. Ketika kita bertanya kepada Al-Quran, jawabannya itu kan jawabannya dari Allah. Makanya saya melihat di situ, orang menghina kita karena ada 2 hal yang rusak di kita. Iya, iya. Apa? Komunikasi dengan Allah tidak baik. Iya, iya. Komunikasi dengan manusia juga tidak baik. Tidak baik. Komunikasi dengan Allah tidak baik mana? Kita beribadah, tapi ibadah kita simbolik. Iya. Ya, ibadah kita berhenti pada tataran seremoni. Iya. Nah, tetapi tidak masuk di dalam hati. Iya. Ya.
Ada yang kemarin ada yang mengatakan kepada saya, banyak kita beribadah, Prof, tapi sampai di sini. Iya. Tidak masuk di sini. Begitu juga dengan manusia sama manusia. Seperti yang dikatakan, yang saya dapat pembinaan di Singapura itu corruption. Iya. Saya ingat ketika tahun 1987 ada sebuah jurnal Reader's Digest. Di situ dimuat katanya ada 2 masalah besar di Indonesia. Kalau tidak sungguh-sungguh menangani ini, Indonesia akan jatuh. Itu 87. Masalah pertama disebut dengan loose work ethics. Kalau arti harfiahnya etos kerja yang longgar. Tapi kalau bahasa kasarnya pemalas. Yang kedua serious corruption. Itu 87. Sudah disebut-sebut ya. 87 aja kita sudah disebut korupsi dan pemalas. Memang pada prinsipnya orang korup itu pemalas. Lalu klop lah semua itu. Lalu dirujuk pada Al-Quran. Lalu solusinya apa? Jadi tidak berarti ini pasrah saja, sedikit-sedikit tanya kepada Allah. Bertanya itu karena kita ada sesuatu yang nggak terjawab. Maka cari jawabannya. Jadi bukan putus asa. Karena dalam Al-Quran katakan la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Hanya orang kafir yang putus asa. Jadi dalam buku ini sebenarnya adalah mendorong kita supaya kita tahu penyebab masalah kita apa dan solusinya apa. Nah, gitu. Jadi terjawab sudah bahwa buku ini ditulis bukan karena putus asa ya, Prof. Justru kalau putus asa saya akan diam. Kalau putus asa ya pasrah aja lah ya kita. Dan saya tidak mau generasi muda kita yang lain juga seperti itu. Jangan kita berputus asa, kalau putus asa diam. Tapi lakukanlah sesuatu supaya kita bisa memberi motivasi kepada yang lain. Jangan putus asa. Karena apa? Orang-orang yang ingin menguasai negeri ini senang sekali kita berputus asa. Makanya kita tuangkan dalam bentuk tulisan ya, karena kita orang-orang kampus itu dengan dalam bentuk itulah, dalam gerakan-gerakan di masyarakat kita pimpin ISMI, kita pimpin Persatuan Tarbiyah Islamiyah, bergerak di situ. Jadi kita tidak berputus asa. Dan itu tidak boleh. Jadi kalau kemarin Pak Prof bilang logika akademik itu kadang-kadang tidak masuk, tapi saya pikir justru melalui ini masuknya logika akademik itu, Prof. Oh gitu ya. Nah, gitu, di sini masuknya ya. Ini masuknya. Karena memang sejalan antara fikir dan zikir. Dan fikir. Jadi perpaduan antara fikir dan zikir itu melahirkan kearifan. Kearifan. Dan kearifan itu melahirkan kewaspadaan. Salah satu bentuk kearifan dulu sudah pernah kita katakan. Kearifan yang sangat-sangat fundamental di Indonesia itu adalah Pancasila, itulah kearifan. Kearifan pada orang tua kita merumuskan seperti apa negara, seperti apa yang diinginkan. Maka itulah kearifan. Jadi Prof, kemarin kita sudah bicara pada bab yang ketiga kemarin. Akhirnya kemarin sampai kepada apakah kita ini munafik seperti itu kan. Kemarin sudah disampaikan bahwa rupa-rupanya Prof, itu orang-orang munafik itu nanti itu akan menempati neraka yang terbawah. Na'udzubillah. Nah karena itu malam ini saya ingin lanjutkan lagi pertanyaan saya, Prof. Dulu sebelum kita merdeka, itu senjata ampuh yang digunakan oleh penjajah, sebutlah negara A dan B, itu menggunakan strategi atau politik adu domba, Prof. Bagaimana pandangan Prof sampai hari ini? Ya, jadi dulu juga sudah pernah kita singgung berdua, atau dalam saya secara dalam video sendiri kemarin sudah saya katakan. Belanda itu bukan negara besar. Dan dia bukanlah negara yang kuat di Eropa itu. Negaranya kecil saja. Tapi kenapa mereka bisa menjajah begitu lama negeri kita ini? Apa senjatanya? Ternyata senjata yang paling ampuh itu bukan dalam bentuk senjata untuk perang dalam artian peralatan perang. Tapi senjata yang paling ampuh itu adalah senjata sosiologis. Apa?
lemahkan musuh dengan Iya. cara mengadu domba musuh. Iya, iya. Jadi senjata Belanda yang paling ampuh itu adalah Iya. adalah adu domba. Iya, iya. Kita tengok, kita baca sejarah, kita tengok foto-foto lama, Iya. banyak tentara pasukan Belanda. Ternyata yang orang Belanda itu hanya berapa orang saja. Iya, betul. Selebihnya itu orang pribumi, Iya. Iya. yang dikasih makan sedikit, Iya. lalu garangnya bukan main Iya. kepada bangsanya sendiri. Jadi adu domba. Iya. Nah, makanya saya katakan kita berhasil akhirnya mengusir Belanda, Iya, iya. tapi kita pertahankan senjatanya. Iya. Itu apa? Kalau dulu Belanda menggunakan senjata untuk mengadu domba kita, Iya, iya. sekarang kita pakai senjata itu untuk mengadu Iya. domba sesama Iya. bangsa sendiri. Iya. Ya, kalau seperti itu, Mm. akibatnya diadulah antara kelompok ini dengan kelompok ini, antara ini dengan ini. Akibatnya kita lebih lemah. Iya. Kalau dulu Belanda mengadu domba kita menjadi Iya. tahu besok. Iya. Tapi kalau kita juga kita mengadu domba sama kawan-kawan sendiri, itu kehancurannya kan akan lebih cepat, kan? Iya. Iya. Akan cepat. Iya. Tapi kalau Belanda yang melakukan, kita usir Belanda. Iya. Tapi kalau kita sendiri, itu Iya. rapuh dari Iya. dalam. Jadi saya katakan dalam ayat surah Ar-Ra'd ya, Iya, iya. innallaha la yughayyiru ma Ma biqaumin biqaumin hatta hatta yughayyiru. yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah Iya. apakah namanya situasi, kondisi, Iya. keadaan dari suatu kaum, tidak akan berubah Iya. sampai kaum itu mengubah apa yang ada dalam dirinya. Iya. Bukan mengubah nasibnya. Iya. Mengubah nasib itu ubah yang ada dalam diri dulu. Iya, iya. Apa? Mindset kita, Iya. pikiran kita, hati kita. Itu yang harus diubah dulu. Iya. Nah, itu masalah Iya. mental. Masalah mental. Jadi masalah mental tuh yang mengubahnya siapa? Iya, Ya kita sendiri. Itu yang inilah sekarang senjata Belanda dipertahankan dan sepertinya Iya, iya. semakin berkembang. Iya, iya. Semakin berkembang. Hmm. Jadi orang tidak perlu datang lagi ke sini untuk mengirim tentara, Iya. tapi dia kirim aja Iya. orang-orang tertentu untuk mengadu domba Iya. kita. Itu yang terjadi. Ya, Jadi kalau dulu itu ada kesadaran ya, ya rakyat bahwa ini adu domba. Lalu terjadilah apa yang disebut dengan gerakan Budi Utomo ya, Prof. Kemudian tercetus lagi Sumpah Pemuda. Akhirnya kita kan merdeka. ya. Setelah kita merdeka, apakah adu domba itu masih ada? Ternyatanya. Iya. Sekarang. Kemudian sekarang dengan teknologi, gimana Prof? Orang mengadu domba kita? Ya, lewat media, Iya. teknologi itu semakin ampuh. Iya. Media itu. Saya ingin mengingatkan Iya. salah satu yang bisa menimbulkan perpecahan yang signifikan di Iya. kalangan bangsa kita ini kan, mayoritas bangsa kita ini kan Islam. Islam. Nah, salah satu alat untuk membuat bangsa ini lemah dengan cara melemahkan Iya. umat Islam, dan caranya itu apa? Iya. Nah, Islam kan ada banyak, katakanlah banyak aliran, Aliran, firqah, segala macam. Jadi aliran-aliran itu dibiarkan, Iya. kalau betul dihasut untuk saling Iya. menyerang antara satu dengan yang Iya. lain, sehingga berantuk-antuk antara Iya. satu dengan lain masalah hal-hal yang sangat-sangatnya Iya. tidak prinsip Iya. dijadikan prinsip. Masalah celana, Iya. masalah jenggot, Iya. masalah husani, Hmm. itu sudah dulu Iya. puluhan tahun, bahkan ratus tahun sudah terjadi. Hmm. Sekarang diungkap cukup diungkit, Iya. dihembuskan itu Iya. kembali. Nah, tapi tadi Iya. orang luar tidak akan mungkin membuat kita lemah, Iya. kecuali kita sendiri. Iya. Jadi kalau saya itu hindarkanlah, buanglah senjata Belanda itu, Iya. kita bersatu. Tapi saya tengok sekarang bersatu itu ada dalam retorika. Iya. Jadi orang menghimbau mari kita bersatu, Iya. maunya adalah kalau orang ikut dia. Iya. Kalau mau bersatu, Hmm. kita saling-saling Iya. memahami dalam perbedaan. Iya. Iya. Saya katakan menjadi orang moderat itu kan gitu. Iya. Toleran dalam perbedaan, Iya. tapi kukuh dalam prinsip. Iya. Iya. Kita bisa menghargai Iya. perbedaan dengan orang. Apakah berbeda paham, apakah berbeda agama, Iya. berbeda aliran politik, kita hargai.
masing-masing orang sebagai orang. Tapi prinsip kita Yeah. jangan saling serang. Yeah. Ketika saling serang, kita serang kawan jarang kita pulang. Yeah. Itu yang diinginkan. Yeah. Jadi agak lama-lama orang akhirnya menangguk di air, Yeah. di air keruh. Yeah. Nah ini perlu kita ingatkan kepada masyarakat kita bahwa kalau mau bersatu, Yeah. miliki jiwa toleran Yeah. menyikapi perbedaan. Yeah. Yeah. Kalau tidak kita tidak akan bersatu. Yeah. Yeah. Jadi jangan bersatu itu disuruh orang ikut kita. Yeah. Kita tidak mau ikut orang, tidak bisa kan? Yeah. Tidak bisa. Jadi mungkin moderasi itu di situ letaknya ya, Pak. Moderasi Yeah, itu situ. moderasi. Jadi moderasi itu toleran dalam perbedaan, Yeah. tapi kukuh dalam Yeah. perbedaan. Lakum Yeah. dinukum waliyadin. Yeah. Oke, agamamu silakan. Yeah. Amalanmu silakan, Yeah. keyakinanmu silakan, pendapatmu silakan. Yeah. Saya juga begitu, Yeah. ya. Kita berbeda, tapi kita Yeah. tetap sama dalam bingkai, misalnya dalam bingkai negara kesatuan, Yeah. kita satu. Gitu. Jadi konsep moderasi beragama itu sudah ada dari dulu ya. Oh iya, sudah. Quran sudah memberi isyarat ya. Ya, jadi kalau Yeah. untuk perbedaan agama, ada ayatnya lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Tapi untuk sesama internal, Yeah. lakum a'malukum walana a'maluna. Wa ana a'maluna, ya. Amalanmu silakan, Iya. amalan saya silakan. Iya. Kita tidak usah saling menyerang. Kita saling menghormati. Kita akan bersatu. Iya. Kita akan bersatu. Yang penting, apa kata Pak Muhammad? Apabila tujuan kita sama, walaupun berangkat dari tempat yang berbeda, Iya. di tengah jalan kita saling jumpa. Iya. Nah, saya buat kebalikan dari itu. Iya. Kalau tujuan sudah berbeda, Ya. walaupun berangkat dari tempat yang bersama, dari tempat yang sama, Iya. mulai melangkah saja, Iya. kita sudah berpisah. Jadi itu tujuannya. Iya. Nah, Pancasila itu menurut Iya. yang kita pelajari dulu ya, Iya. Pancasila itu adalah pulau idaman kita. Iya. Kita mau negara ini negara Pancasila. yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan, Iya. yang bersatu menghargai perbedaan, Iya. yang hidupnya bermusyawarah, Iya. yang adil. Yang ada. Iya. Itu yang negara seperti itu yang diinginkan. Gitu. Jadi Pancasila itu bukan dijadikan pajangan, Iya. tapi itu adalah tujuan. Iya. Itu adalah pulau tujuan kita. Iya. Pak Prop, kemarin itu juga ada semacam pertemuan ilmiah di lingkungan kampus. Ada 4 pilar kebangsaan itu, Pak. Ya. Bagaimana Pak Prop bisa menyikapi 4 pilar ini dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara? Jadi saya melihat 4 pilar itu harusnya tambah jadi 5 pilar. 5 pilar. Sumpah Pemuda satu. Iya, iya. Itu malah awal. Iya, iya. Jadi kalau dalam lagu kita 17 Agustus lahirnya bangsa Indonesia. Iya. Menurut saya yang lahir Indonesia bukan 17 Agustus. Iya, iya. Bangsa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Di Tapi situlah negara ya. belum ada. Iya, iya. Bangsa sudah ada, diakui. Iya, iya. Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. bangsa Indonesia diakui. Iya. Sudah ada. Hmm. Tapi kita punya berbangsa, tapi negara kita belum. Iya. Negara belum. Tapi tanahnya ada. Iya. Tanahnya satu. Iya, iya. Tanah satu itu ketika dulu kita belajar wawasan Nusantara, Iya. kita terdiri dari pulau-pulau, Iya. bukan dipisahkan oleh laut, Hmm. tapi dihubungkan oleh Dihubungkan. laut. Nah, ini namanya Iya. satu. Iya. Bagaimana kita melihat laut? Laut itu pemisah pulau atau penghubung antara pulau dengan Iya. pulau. Makanya Pak Bibi dulu bercita-cita pulau dengan pulau itu dipertemukan dengan pesawat terbang. Iya, iya, iya. Jadi kemana pergi mudah gitu. Kalau yang terdekat dengan jembatan gitu ya. Nah, yang terdekat Seperti dengan di jembatan. Batam misalnya Batam ya. ada 6 Kalau yang terdekat jembatan yang dihubungkan dengan jembatan-jembatan, kalau yang jauh dengan pesawat. hebat ya. Itu cita-cita daripada Pak Habibie. Tapi nyatanya sekarang semakin Iya. kemana perginya kita tahu gitu. Sekarang juga saya lihat itu peringatan apa namanya itu Sumpah Pemuda pun juga Iya. sudah Tidak lama lagi kita akan Iya. bermeti Sumpah Pemuda. ya, tetap Jadi Sumpah Pemuda itu harus jadikan pilihan. sejalan dengan Hari Bahasa ya, bulan bahasa ya gitu. Iya. Ya. Jadi itu barangkali mesti disegarkan kembali ya Pak. Peringatan Sumpah Pemuda, kemudian bulan bahasa. Kemudian Pak Prof saya lihat 5 pilar itu memang juga harus ditanamkan ya Prof di dalam batin rakyat ini sehingga kita betul-betul mengetahui jati diri kita. Kemudian Pak Prof juga saya lihat sekarang dulu ada FKUB, sekarang kan masih
masih ada juga lah ya. Iya. Nah, menurut Pak Prof itu bagaimana FKUB ini bisa memoderasikan umat beragama ini? Jadi FKUB itu saya melihat bagaimana sebenarnya antar satu agama dengan satu agama itu tidak ada pertentangan dalam artian secara prinsipil. Iya. Itu kalau apalagi agama itu kan oleh kajian agama kan dibagi dua. Iya. Ada agama samawi, ada agama ardi. Nah, apalagi kalau agama samawi. Iya. Seperti Protestan, ya, Kristen itu ya, Katolik, Islam, Yahudi. Itu kan agama samawi. Iya. Itu agama-agama tauhid sebenarnya. Iya. Tidak perlu harus dipertentangkan gitu. Nah, itu disuruh dicari kesamaan-kesamaannya. Nah, itu. Jadi dalam apa tadi? FKUB itu. Nah, mengingatkan itu kembali. Iya. Jadi kan forum kerukunan umat beragama. Iya. Jadi ada lagi agama Buddha. Iya. Agama Buddha itu sebetulnya kayak Siddhartha Gautama. Iya. Itu banyak para ahli mengatakan Siddhartha Gautama itu adalah nabi. Iya. Nabi. Dia tidak rasul, tapi nabi. Nabi itu kan banyak, ratusan banyak. Itu adalah nabi. Iya. Artinya apa? Dia katakanlah mengeluarkan ajaran Hindu dan Buddha itu merupakan wahyu dari Tuhan dalam tanda petik. Dia adalah orang-orang suci. Nah, itu yang dipertemukan. Kita sebenarnya berasal dari satu. Makanya kita sebenarnya tidak ada. Bahkan perang salib sekalipun sebenarnya itu bukan perang agama. Itu perang kepentingan. Bacalah sejarah perang salib. Tidak ada orang berperang karena agama. Tetapi orang berperang karena kepentingan ekonomi, politik. Lalu kemudian agama dibawa-bawa. Untuk apa? Untuk sebagai memprovokasi, memunculkan sentimen agama, lalu menjadi berperang atas nama agama. Nah, itu perang antar agama itu nggak ada. Yang ada itu adalah perang kepentingan. Jadi artinya FKUB itu masih diperlukan ya, Prof. Kalau saya melihat, sedangkan ada sejak FKUB masih susah apalagi tidak ada. Jadi FKUB itu perlu dan diberdayakan. Tapi satu, jangan dicampuri dengan urusan-urusan politik praktis. Jadi biarkan FKUB dengan otoritasnya bagaimana menciptakan kerukunan antar umat beragama, kan khusus antar umat beragama. Tapi ada lagi namanya forum pembauran bangsa. Forum pembauran bangsa. Jadi ini bukan agama, tapi antar suku. Antar suku, antar golongan itu bagus. Kita harus berusaha gitu. Karena potensi perpecahan itu ada ketika kita masing-masing orang melihat perbedaan. Dulu ada sebuah penelitian, judulnya agama sebagai sumber perpecahan. Itu kan judulnya provokatif itu. Kok agama sebagai sumber perpecahan? Ternyata bukan itu. Ternyata adalah sumber perpecahan itu bukan agama, tetapi pemahaman keagamaan yang tidak proporsional. Yang tidak proporsional di waktu itu lalu membawa sikap keberagaman yang ekstrim, menganggap orang lain salah semua, bid'ah semua, kafir semua, sesat semua, lalu orang berbalas lagi, pecah belah lah sudah itu. Jadi kita masih dalam alur demokrasi, ya Prof ya. Jadi bagaimana memposisikan agama dalam demokrasi itu? Jadi tadi, dalam demokrasi itu agama jadikanlah sebagai sebagai penuntut. Jadi moral force. Moral force. Jadi moral force itu. Jadi agama. Makanya silahkan berdemokrasi. Apakah juga direct atau representatif demokrasi. Tapi ikutilah rambu-rambu agama ketika pemilihan. Jangan memperalat orang untuk kepentingan kita.
Tapi kepentingan kita itu justru untuk kepentingan kita sendiri atau kelompok sendiri. Dan itu tidak dibenarkan. Itu namanya munafik ya. Munafik. Jadi kita masuk kepada pertanyaan berikutnya, Prof. Dalam konteks demokrasi itu biasanya ada istilah tidak taat hukum. Misalnya ada orang yang curi star ya. Ada orang yang melanggar ketentuan demokrasi itu. Nah, bagaimana pandangan Pak Prof mengenai Nah, itu. Ya. Justru itu perlunya hukum. Jadi begini. Ya. Manusia itu sebenarnya kan di satu sisi mereka itu adalah makhluk sosial, dalam artian tidak bisa hidup sendiri. Iya, iya. Tidak ada manusia sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun bisa hidup sendiri. Iya. Dia pasti butuh orang lain. Iya. Ketika itu manusia hidup bersama-sama. Iya. Maka disebutlah manusia sebagai zoon politikon. Iya. Tapi di sisi lain, manusia itu juga makhluk individu. Iya. Apa artinya? Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, apa yang terjadi? Kalau dalam sebuah komunitas, orang hidup bersama, tapi orang-orang yang ada dalam komunitas itu, dia punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang terjadi kan kompetisi. Iya, iya. Apalagi yang dibutuhkan itu, yang diinginkan barangnya terbatas. Nah, sudah menjadi adat orang berkompetisi, setiap orang berkompetisi pasti ingin menang. Iya, iya. Nah, setiap orang ingin menang akan lakukan apa saja. Iya. Apa saja, termasuk melanggar hak orang, menyakiti orang, menzalimi orang. Di saat itu manusia membutuhkan perlindungan, perlindungan terhadap dirinya, perlindungan terhadap hak-haknya. Nah, perlindungan itu apa? Aturan. Dalam hidup bersama itu ada aturan main, aturan dalam menjaga arus kompetisi itu. Aturan itulah yang disebut dengan hukum. Jadi dalam kehidupan demokrasi kalau melanggar hukum, sebenarnya dia melanggar prinsip. Prinsip hidup bersama. Sangat prinsip. Makanya ada jargon mengatakan jadikanlah hukum sebagai panglima. Artinya apa? Hukum itulah yang akan kita jadikan sebagai penuntun. Bukan hukum tidak ditarik untuk kepentingan kita. Itu yang apa? Nah, tapi kalau terjadi pelanggaran hukum dan banyak sekali. Nah, untuk itu harus ditegakkan hukum. Masalahnya adalah siapa yang akan menegakkan hukum? Nah, itu juga diatur. Ada dalam teori politika ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Legislatif membuat undang-undang, ya kan? Kemudian eksekutif melaksanakan undang-undang. Kemudian yudikatif menegakkan dan menjaga undang-undang. Kan sudah ada. Nah, kalau masing-masing ini sudah berfungsi untuk masing-masing, maka muncullah kemaslahatan. Maslahatan itu. Jadi ada dalam istilah fikih siasat itu ada namanya kelompok-kelompok yang disebut dengan hukum ahkam atas syari'iyah. Ada qadha'iyah. Jadi dia membuat hukum, yang menegakkan hukum, ya. Nah, ada yang sebagai menjalankan hukum itu sendiri. Jadi sudah ada aturannya semuanya, tapi tadi manusia itu cenderung untuk melanggar. Kenapa? Ketika dia berkepentingan, kalau dia ikuti, maka dia tidak mendapat. Jadi digodalah oleh rasa-rasa kepentingan, lalu terlanggarlah hukum. Melanggar hukum sebenarnya melanggar prinsip kemanusiaan. Intinya. Jadi kalau misalnya dalam pemilu ya, Prof kalau kita tidak puas dengan hasil pemilu, itu ada mahkamah khusus. Menurut Prof, sampai di mana sekarang eksistensi dan berdayanya mahkamah konstitusi ini, Prof? Nah, tadi hendaknya kan masing-masing masing-masing lembaga itu menjadi sendiri-sendiri. Harusnya mahkamah konstitusi itu dia independen. Bukannya mahkamah konstitusi, semua namanya mahkamah, lembaga peradilan itu harus independen. Dia tidak boleh diintervensi oleh eksekutif kepala kekuasaan. Tapi sepertinya saya belum meneliti, tapi kalau kita dengar bisikan-bisikan tetangga. Bisik tetangga. Sepertinya sudah tidak independen. Mungkin ketidakindependennya itu mungkin tidak sampai 100%. Tapi adalah begitu. Makanya muncullah kerisauan, keraguan terhadap
para penyelenggara negara. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi akhirnya Pak Prof, yang terjadi itu adalah sengketa berkelanjutan, Pak. Ya. Apa maksudnya ini? Ya begini. Iya. Begini. Kenapa kita bersengketa? Sengketa, kalau keadilan nggak ditegakkan, itu Iya. menimbulkan dendam. Menimbulkan dendam. Nanti akan berketurunan Iya. setelah itu. Makanya, ya sudah diajarkan dalam hukum acara apa? Hakim, kalau menyidangkan orang berperkara, Iya. langkah pertama apa? Hmm. Langkah pertama mendamaikan dulu. Iya. Itu dibuat oleh Nabi. Ada 2 orang Hmm. di perkara salah kebun korma. Iya. Kalau sekarang kebun sawit. Iya. Menghadap ke Nabi. Nabi kan nggak tahu nih, ini punya siapa yang sebenarnya Iya. kebun itu. Hmm. Apa kata Nabi? Begini, saya dikatakan manusia biasa. Iya. Katakan Nabi, nahnu nahkum bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Iya. Saya ini kan manusia biasa. Kalau di antara kalian yang jago berargumentasi, Iya. bisa menghadirkan barang-barang bukti yang bisa meyakinkan saya, Iya. sementara saya sendiri tidak tahu Iya. yang hakikatnya, ya tentu itu yang menang. Iya. Tapi kalau ternyata yang menang itu bukan dialah yang milik sesungguhnya, Iya. tapi karena kepandaian dia Iya. berargumentasi, saya kasihkan Iya. kepada kamu misalnya, kepada seseorang. Iya. Yang saya kasihkan kepada kamu itu bukan hak kamu, Hmm. itu barang neraka Iya. untuk kamu sendiri. Hmm. Oleh sebab itu berdamailah. Iya. Karena pada waktu itu orang itu sama-sama punya hak, akhirnya karena agenda Nabi Iya. dan apa yang dikatakan oleh Nabi masuk dalam pikirannya, akhirnya mereka berdamai. Iya. Akhirnya mereka damai. Iya. Itu. Nah, harusnya tentu Iya. hakim sekarang juga mengikuti Iya. cara-cara seperti itu, cara-cara seperti itu. Tapi mungkin ya memang, bukannya mungkin, memang kita sudah sangat jauh Iya. dari Nabi. Iya. Kita harus sadar bahwa suasana alam sekarang kata Nabi, khairul qurun Iya. qurun qarni. Karena. Iya. Kurun yang terbaik itu masa saya. Iya. Kemudian kurun yang sesudah saya. Iya. Kemudian sesudah saya. Iya. Terus Itu jaraknya berapa tahun tuh, Prof? satu kurun satu abad. Itu 100 abad ya. Satu abad. 100 tahun ya. 100 tahun. Ya. Sekarang sudah hampir 15 abad 15 tahun. masuk dalam 15 Ya. abad. Kan sudah sangat jauh. Sumalazina yalunahu. Semua lazina ya dunia semua lazina. Ya. Semua ya betul kasih. Iya. Jadi setelah itu apa? Ya. Zamannya zaman bohong. Zaman Nah bohong. mungkin sekarang ini kita Itu berada di zaman penuh zaman kebohongan. bohong. Iya. Bohong. Iya. Bohong itu sekarang sepertinya apa ya? Seperti biasa. Jadi begini. Iya. Ada beberapa waktu lalu ada seorang kawan. Dia nelfon. Iya. Saya sedang di Muara Bungo bang. Mhm. Jadi ada anak saya masalahnya di kampus begini. Pesan abang bantu. Iya. Dia bilang kan, coba suruh anak kamu ngomong sama saya. Apa katanya? Aja, ngomong lah. Dia bilang Iya. sama anaknya. Iya. Bilang sama anaknya, ngomong dia anaknya itu kan. Iya. Dia tadi bapaknya bilang dia di Muara Bungo. Iya. Jadi setelah ngomong-ngomong itu, oh iya, kamu di mana sekarang? Nah. Dia bilang, saya di Pekanbaru om. Iya. Jadi bapaknya mengatakan dia di Muara Bungo. Apa bisa dia ngasihkan HP Iya. kepada anaknya di Pekanbaru? Iya, iya, iya. Ini orang kok mudah betul berbohong. Sama dengan kita katakan kemarin, Iya. ada seorang tokoh, Nah. saya hadir dalam pertemuan itu, rapat terbatas, ada orang masuk telepon ke dia, oh ada saya sekarang di Jogja, padahal dia di Pekanbaru. Iya. Nah itu yang terjadi sekarang. Kok memang apa yang katakan Nabi itu benar. Iya. Tapi tidak berarti kita harus membenarkan dalam artian Iya. diikuti saja. Iya. Itu sebenarnya yang katakan Nabi itu adalah peringatan. Iya. Supaya kita jangan seperti Iya. itu. Seperti itu. Iya. Dalam berdemokrasi, Prof, katakanlah seperti pemilu misalnya, itu ada menang dan kalah. Nah, bagaimana memaknai menang dan kalah ini, Prof? Jadi begini, kalau dalam buku juga saya tulis. Iya. Istilah menang dan kalah itu adanya kan dalam permainan, Iya. ya kan? Iya. Dalam permainan. Ibarat orang sepak bola, Iya. klub A sudah Iya. 10 gol, Iya. yang B belum. Iya. Apakah sudah menang yang A? Iya, betul, udah. Sudah menang namanya A. Ini permainan masih berlangsung. Masih berlangsung. Masih berlangsung. Tapi Belum. dia 10 mencetak gol. Iya. Yang B belum. Iya. Apakah sudah menang yang apa? Belum tentu. Belum. Iya. Menang itu kapan? Hmm. Kan ketika fluid terakhir Iya, sudah iya.
sudah ditiup oleh wasit. Nah, disitulah baru menangnya, dikatakan menang. Jadi dalam apapun dalam dunia ini kan disebut innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini permainan, permainan. Kapan ditentukan menang? Kalau peluit sudah ditiup mati. Kapan seorang itu katakan menang? Kalau memang di akhir hayatnya, di akhir hayatnya, dia telah mencetak gol atau mencetak gol yang baik itu lebih banyak daripada yang buruknya. Itu baru menang. Jadi kalau ketika dia di dunia menang pemilu, sebenarnya bukan menang pemilu, dia hanya berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Itu aja. Nah, suara terbanyak itu kalau dia dapatkan dengan cara yang jurdil, jujur adil, maka itu poin untuk jadi akhirat besok. Tetapi kalau suara banyak itu dilakukan dengan cara curang, dengan bermain manipulasi curang, sebenarnya yang dia dapat suara terbanyak itu adalah apa? Itu adalah poin-poin keburukannya yang nanti itu yang akan dia tidak menang sebenarnya. Justru dia kalah waktu itu. Itu dalam perspektif agama. Jadi, nah, kemenangan yang terakhir itu ditentukan kapan? Setelah juri menentukan. Jurinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di akhirat kelak. Di situ baru tentu menang. Di dunia tidak ada istilah menang. Yang ada hanya berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Kalau suara terbanyak itu dengan jujur, dengan adil, itu poin-poin pahala. Tapi kalau suara terbanyak itu adalah kecurangan-kecurangan, itu poin-poin dosa yang justru membuat dia kalah besok di akhirat kelak. Ada ungkapan Soekarno dulu yang bagus. Apa katanya? Lebih baik kalah ditangisi daripada menang menang dikencingi. Menang diludahi. Lebih baik kalah ditangisi daripada menang diludahi. Tapi sekarang orang tidak peduli. Ludahi-ludahilah. Tapi di akhirat. Itulah fungsinya iman ke akhirat itu menjadi salah penentu seseorang itu kafir atau tidak kafirnya kepada Allah. Kalau orang yang percaya dengan akhirat pasti dia ada kontrol. Walaupun bagaimanapun lah dia dosa dunia, tapi masih percaya dengan ada akhirat, masih ada kekhawatiran itu. Kalau tidak, lepas semua. Kadang-kadang orang untuk mendapatkan posisi itu, bro, lupa dia. Apa doanya habis sholat itu? La mani'a ma'ataita wala mu'tiya lima mana. Dia lupa itu. Jadi Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Jadi ya Allah, tidak siapapun bisa mencegah kalau engkau memberi. Tapi tidak siapapun bisa memberi kalau engkau tidak mencegah. Dan tidak siapapun bisa menolak kalau engkau sudah mentakdir, mengkadarkan seperti itu. Maka dalam hidup tidak boleh kita menghalang-halangi orang. Kalau Allah akan kasih, kasih juga. Dapat juga. Dapat juga. Ya. Sementara kita yang ngotot, nggak dapat. Makanya benar, kalau bertandingnya jujur. Kalau berpacu lari, bukan kaki yang di sliding tegal itu. Kalau kita lari kencang, itu. Kalau kita sibuk mengurus kaki orang, kita tinggal dengan orang lain kan. Jadi jujur aja dalam seperti itu. Kalau memang sudah maksimal, kemudian kita lakukan dengan jujur, yang dapat itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Itu yang. Dia dalam perspektif jabatan misalnya, Pak. Ada dia yang dipilih, ada yang diangkat. Yang dipilih jelas itu memerlukan energi gitu. Memerlukan energi banyak melalui proses pemilihan. Tapi yang diangkat juga direbut katanya, Prof. Kalau nggak direbut nggak dapat. Nah, di situ letaknya barangkali ngototnya orang itu untuk menduduki posisi itu. Gimana nih, Pak? Jadi kata Nabi, orang yang merebut jabatan dengan segala macam cara, dia akan menyesal di akhirat. Akan menyesal di akhirat. Itu. Makanya Nabi melarang kita mengejar jabatan, menyebut jabatan. Tetapi bila diminta tidak boleh ditolak. Gitu ya. Kenapa tidak boleh ditolak? Berarti amanah harus tanggung jawab. Itu. Seperti itu ya, Prof. Kalau diminta terima saja. Kalau diminta, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Ada hari Nabi lagi.
orang yang merebut jabatan dengan berbagai macam cara, Iya. Allah lepas tangan. Iya. Oh gitu ya. Lepas tangan, dibiarkan jalan sendiri. Iya, iya, iya. Itu banyak sekali orang mengejar jabatan, ujung-ujungnya penjara. Iya. Iya. Tetapi kata Nabi, kalau diminta, diberi amanah, Iya. Allah ikut membantu Iya. ketika memegang jabatan itu. Nah, orang yang memegang jabatan dengan cara merebut tidak akan kenyang-kenyang. Iya. Diburu terus, Iya. akhirnya tanpa sadar masuk ke jalan. Iya, iya. Tapi kalau orang yang minta mendapat jabatan karena diberi, dia tidak mau mengejar jabatan. Iya, iya. Makanya dia hati-hati dengan jabatan itu. Jadi ketika orang diminta pegang jabatan, ada masalah, dia pelong saja. Ya, bro. Pelong saja nanti. Ya kan? Kalau pimpinan tidak suka, dia tidak masalah bagi dia. Ya kan nggak saya minta gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang itu yang kurang disadari ya, Prof, ya. Orang merebut jabatan itu ya seperti itu artinya. Kan ada ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ilah. Iya. Tahukah kalian, kamu ada orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya? Iya. Apa arti Tuhan? Yang menuntun hidupnya. Iya. Karena ambisinya besar, dikejar. Iya. Dan dia abaikan yang lain. Iya, iya. Ya, dia lakukan kesalahan perbuatan mengabaikan yang lain. Itu kan seakan-akan itu adalah Tuhan sendiri. Iya. Tuhan itu salah sesuatu yang menuntun kehidupan kita. Iya. Itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Itu ingat oleh Allah. Jadi sebaiknya kita yakin saja ya, Prof. Ya, jadi yang membuat kita rebut-rebut itu karena hawa. Hawa itu setan di situ. Iya. Situ setannya. Iya. Karena setan tidak akan pernah mau jauh dari kita. Iya. Sedetik Dia masuk. Awasi terus, Iya. awasi terus. Ketika dalam hati kita seseorang itu ada zikir, berarti ada Allah situ, kita menjaga jarak. Iya. Begitu orang terlengah, dia masuk. Iya. Nah, itu maka dikatakan dalam ayatnya orang-orang yang sekejap saja dia lepas daripada mengingat Allah, ya, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Orang yang sekejap saja dia lengah meninggalkan Allah, setan masuk. Lalu apa? Jadilah setan itu sebagai qarina, teman dekatnya. Nah, setan selalu begitu. Makanya perlulah kita selalu waspada. Pak Prof, terakhir ini pertanyaan pada halaman berapa itu? 120-an ya. Ya. Seperti apa sekarang ancaman negeri kita itu? Sebenarnya ancaman itu tidak datang dari luar. Karena ancaman dalam arti godaan selalu datang dari luar. Iya. Tapi itu dari dalam sendiri. Nah, ancaman yang paling berat saya tengok sekarang itu hilangnya rasa saling percaya. Iya. Di antara sesama kita. Iya. Dan itu oleh orang yang menengok di luar, itu dia masuk untuk menimbulkan rasa saling percaya itu semakin lama semakin besar ketidakpercayaan itu. Maka sadarlah kita tadi kata Pak Nasir. Iya. Kalau tujuan sama, walaupun berangkat dari tempat yang berbeda, di jalan kita serupa. Coba kembali ke satukan tujuan kita Pancasila. Pancasila itu adalah tujuan bersama bangsa kita. Ya, walaupun berangkat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai Papua sana, walaupun berbeda agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, segala macam itu, tapi kalau tujuan sama, kita akan abaikan. Kita jumpa di jalan. Kemana? Ustaz, kemana sana? Ini kan tujuannya lain, ayo sama kita. Itu. Jadi mari kita membulatkan kembali. Saya pernah mengatakan kembali ke bakal jalan. Kalau bakal jalan itu namanya mundur, Pak. Mundur katanya. Saya bilang salah. Kembali ke bakal jalan itu kita sadar, kata orang tua, kalau sudah sesat di ujung jalan, kembali ke bakal jalan. Kembali ke bakal jalan bukan mundur. Saya ini salah, sesat nih. Di langkah mana tadi saya belum mulai salah? Oh, di langkah sini saya salah. Ini perbaikilah saya itu. Maju ke depan. Maju ke depan. Nah, itu yang maka perlu ada sejarah. Tadi saya dapat postingan sejarah apa namanya ya, pengeroyokan oleh tentara Inggris di keraton Yogyakarta. Itu diambil semua kekayaan
Yang paling penting itu diambilnya apa? Manuskrip yang sudah ratusan tahun dibawanya secara paksa sampai 4 hari mengosongkan istana istana keraton Hamengkubuwono pada waktu itu. Diambilnya semua, curinya itu. Tapi kemana? Rupanya bukan dimusnahkannya, dibawanya. Dijadikan sebagai apa namanya manuskrip penting. Nah, kita belajar ke sana. Kalau kita belajar ke sana kita harus bayar segala macam. Jadi sebelum itu tadi maka satu kelah. Makanya dalam beragama inamal a'malu binniyat. Ketika engkau jadi pejabat, niatmu apa? Kamu akan dituntut oleh niat. Kamu akan jadi seperti apa niat yang ada dalam hati. Kamu akan jadi. Jadi ancaman itu akan teratasi bila mana rakyat ini sadar bahwa kita sebetulnya satu tujuannya. Jadi sadar itu kan memerlukan proses. Tapi proses itu datang sadar itu ketika bermula dari elit. Jadi kata pepatah apa? Pepatah Latin ya. Kalau ibaratnya sungai, kalau mau bersihkan di hulu. Dari hulunya. Nanti akan dibersihkan. Kalau ada nanti di bawah orang yang mengacau air, keruh, tapi keruhnya sebentar, karena dari hulu bersih. Tetapi kalau dari hulunya yang keruh, sampai kapanpun kita membersihkan di bawah ini, tidak akan bersih-bersih. Kalau dia mau itu. Oleh sebab itu, ikan itu bersih. Kalau ibu-ibu mencari ikan yang segar di mana? Kan badannya tengoknya, kepalanya tengok, matanya. Jadi bersih dari kepala. Makanya dikatakan dalam ungkapan apa Inggris itu, leader is the cultural leader. Jadi pembentuk peradaban, pembentuk budaya, perilaku masyarakat itu Tapi sebaliknya apa? Pemimpin itu juga ditentukan dari di bawah yang memilihnya. Nah itu makanya ciptakanlah masyarakat yang berbudi. Maka akan terbentuklah pemimpin berbudi. Karena apa? Pemimpin itu adalah representasi dari yang memilihnya. Jadi dari kalangan ulama kayak MUI, ketuanya kan ulama, ya kan? Dari kalangan orang sehat, ketuanya orang sehat. Tapi kalau dari kalangan orang-orang sakit, tentu ketuanya orang sakit juga. Kan itu yang memilih kan? Nah, ini dialog kita. Jadi mungkin keteladanan juga itu dia. Dominan ya, Prof ya. Sangat dominan. Keteladanan itu yang sangat dominan karena apa? Karena pemimpin itu berdiri di atas. Dia yang ditengok terus. Gerak-geriknya. Apa iya kan? Itu yang ditengok terus. Jadi makna pemimpin sangat-sangat menentukan. Makanya kata Nabi kemarin sudah kita bahas, pemimpin itu adalah pengembala. Dia yang akan membawa nanti gembalaannya. Terima kasih Pak Prof. Bincang-bincang kita pada malam ini merupakan kelanjutan daripada demokrasi Pancasila dan masalah-masalah bangsa yang sudah kita kembangkan dalam berbagai pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para penonton kita. Amin. Terima kasih Pak Prof. Sama. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sudah penonton, demikian dialog kami dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto untuk sesi hari ini di channel yang insyaallah merupakan favorit Anda, AK Channel. Dan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.